Pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 4 aspek yang dikontrol atau dipandu oleh guru, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar di dalam kelas. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai aspek lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran di kelas. Berkaitan dengan hal itu, apa yang dimaksud dengan lingkungan belajar? Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar, yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Lingkungan fisik merupakan sebuah lingkungan yang meliputi lingkungan alam dan lingkungan buatan oleh manusia yang berpengaruh dalam proses pembelajaran peserta didik. Adapun contoh lingkungan fisik meliputi sarana dan prasarana, gedung, ventilasi udara, alat dan media belajar, pewarnaan, penataan, dan pencahayaan. Lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Pengaturan atau setting ruang kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas kegiatan pembelajaran. Tempat duduk peserta didik dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Tempat duduk peserta didik bisa dibuat melingkar, berkelompok, kotak, berbaris, berpasangan. Berikut beberapa contoh setting ruang kelas yang bisa dilakukan untuk berbagai jenis aktivitas pembelajaran. Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan ataupun relasi interaksi antara warga sekolah dalam proses pendidikan lingkungan sosial ini. Meliputi relasi antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik dengan peserta didik, maupun peserta didik dengan warga sekolah yang lain. Lingkungan sosial ini diharapkan menjadi lingkungan yang nyaman dan mendukung proses belajar peserta didik. Yang ketiga, lingkungan intelektual atau akademis merupakan lingkungan terstruktur yang dimiliki sekolah yang mendukung proses pembelajaran peserta didik. Lingkungan ini contohnya adalah program-program sekolah, yang kedua adalah strategi, metode, dan proses peserta didik belajar. Contoh lainnya adalah media belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Pembelajaran guru akan mengembangkan peserta didiknya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang selalu mendukung lingkungan belajar. Dengan adanya learning community, maka guru akan dapat memimpin murid dan mengembangkan sikap dan praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar yang mendukung. Lalu, seperti apa learning community yang bisa mendukung terciptanya lingkungan belajar untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Diferensiasi lingkungan belajar dapat dilakukan berdasarkan pada kebutuhan individu yang berkaitan dengan tingkat kesiapan peserta didik, minat peserta didik, dan gaya belajar. Guru membagi ruangan menjadi 3 kelompok sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing peserta didik. Setelah penjelasan awal, guru membagi para peserta didik sesuai dengan kesiapan mereka, kemudian meminta mereka untuk pergi ke sentra belajarnya masing-masing. Di setiap sentra, guru sudah menyiapkan materi pelajaran sesuai dengan kesiapan belajarnya. Sentra 1 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar awal, sentra 2 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar menengah, dan sentra ketiga untuk peserta didik dengan kesiapan belajar lanjutan. Yang kedua, contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan minat peserta didik.
Pembagian sentra atau pojok belajar berdasarkan minat, seperti misalnya pada pembelajaran matematika SD. Guru membagi sentra berdasarkan sentra 1 untuk peserta didik yang gemar membaca, disediakan berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan materi. Dan sentra 2 untuk peserta didik yang menyukai seni, disediakan berbagai media seni untuk mengekspresikan tulisan dalam bentuk karya. Contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan gaya belajar. Ruang kelas dikondisikan dengan menyediakan pilihan tempat duduk yang menghadap jendela untuk peserta didik yang mudah teralihkan oleh gerakan temannya. Untuk pelajaran matematika SD misalnya, ruang kelas disesuaikan dengan menyediakan berbagai permainan berhitung untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestik, menyediakan poster, infografis, atau bagan untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, dan menyediakan lagu, video dengan musik dan kelompok diskusi untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori. Warga sekolah dalam proses pendidikan Pembelajaran berdifensi, Pembelajaran berdifensi, Akhir.